Nah, kali ini teman-teman kita mau sharing-sharing nih bareng sama Kak Vika. Kalian masih inget gak sama Kak Vika? Dulu itu yang pernah jadi pendamping hafalan di Pekan Menghafal di tahun pertama. Nah, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai ngobrol-ngobrol sama Kak Vika. Nah, teman-teman, jadi ini nih yang namanya Kak Vika. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama Kak Vika. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, alangkah lebih baiknya kita kenalan lagi gitu ya. Kenalin, nama kakak Vika Indah Febriani. Teman-teman biasa panggilnya Vika. Nah, jadi selama ini kesibukannya apa aja, Kak Vika? Kalau kesibukannya untuk 1 tahun ini kuliah di Undip kayak gitu. Jadi kenapa teman-teman jarang lihat Kak Vika kayak gitu ya? Itu karena lagi kuliah tuh di Semarang. Insya Allah, kuliahnya di Semarang teman-teman, di Universitas Diponegoro. Jadi Kak Vika ini kan karena lagi wabah corona, COVID-19, dia kuliah di rumah. Ya, betul ya Kak Vika ya? Betul. Nah, menyikapi hal tersebut, kita mau tanya-tanya nih, diskusi atau sharing-sharing bareng sama Kak Vika mengenai COVID-19. Nah, Kak Vika, Ayu mau tanya, sebenarnya itu COVID-19 itu apa sih? Jadi COVID-19 itu adalah sebuah penyakit baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Nah, kalau yang sering kita dengar, masyarakat itu sering menyebutnya corona kayak gitu kan ya. Padahal antara COVID-19 dan corona itu berbeda teman-teman. Jadi perbedaannya adalah COVID-19 itu nama penyakitnya dan corona itu jenis virusnya. Kalau kita lihat di tahun 2002 dan 2012 itu sebelumnya virus corona itu juga udah menyerang kayak gitu. Nah, kalau di tahun 2002 itu nama penyakitnya SARS, dan di tahun 2012 itu nama penyakitnya MERS gitu. Kalau SARS itu dulu juga menyerang di Tiongkok dan MERS itu di Timur Tengah. Oh, berarti kan itu awal munculnya virus corona itu dari Tiongkok sendiri ya? Itu awal mulanya gimana tuh, Mbak? Iya, kalau virus corona yang jenis baru ini itu memang munculnya di Tiongkok, asal dari Wuhan, Cina. Yang mana di sana itu ada sebuah pasar yang bernama fish market atau pasar ikan. Tapi selain menjual ikan, di sana juga menjual hewan-hewan liar seperti ular, kemudian anjing, terus kucing, Kodok ya, Mbak? iya kodok, kemudian kelelawar gitu. Yang mana masyarakat sana itu hobi banget tuh makan makanan yang semacam itu kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di agama kita sendiri itu kan kita nggak boleh kan ya makan makanan jenis itu. Nah, ini memperingatkan kepada kita bahwasanya apa-apa yang Allah larang itu pasti ada baiknya buat kita kayak gitu. Nah, itu awal munculnya itu yaitu karena masyarakat di sana itu senang banget mengkonsumsi makan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi kan itu Mbak, kan itu kan berasal dari Cina. Kemudian sampai nih ke Indonesia. Padahal kan orang Indonesia juga nggak makan makanan yang kayak gitu ya. Terus gimana kok bisa sampai ke masyarakat kita? Berarti yang Ayah tanyakan tentang penularannya ya. Kalau penularan virus ini tuh memang cepat teman-teman. Jadi berbeda kayak virus tuberkulosis dan lain sebagainya. Ini virus corona itu ditularkan dari manusia ke manusia itu melalui cairan. Jadi pada saat kayak misal Mbak Vika sama Ayah gini ya, terus Mbak Vika bersin, tapi Mbak Vika nggak nutup gitu, nggak nutup mulut kayak gitu kan, nggak nutup hidung, itu bisa aja Ayah langsung tertular. Misal kalau Ayah nggak kena cairan, tapi Mbak Vika menutup menggunakan tangan, kemudian Mbak Vika salaman sama Ayah, itu juga bisa Ayah bisa tertular. Nah, kenapa kok virus corona itu bisa cepat banget nyebar? Karena masa inkubasinya itu selama 14 hari. Jadi ketika kita tertular di hari ini, itu nggak langsung bereaksi, misal 1 jam atau 2 jam itu nggak langsung bereaksi teman-teman. Jadi kita bereaksinya itu nanti setelah 2 minggu ke depan kayak gitu. Entah reaksinya itu kayak panas, kemudian sesak nafas kayak gitu. Itu bisa dirasakan ketika sudah 2 minggu kita terkena.
Nah, jadi gimana nih caranya kita untuk menghadapi virus COVID-19 ini? Nah, bagikan sama sahabat Ikro juga ya Mbak, ikhtiar kita untuk melawan virus COVID-19. Virus corona ya? Maaf ya Mbak ya. Kalau untuk cara menghadapinya, yang pertama kita itu kan kita sebagai masyarakat ya, kita itu harus menaati apa-apa kebijakan yang berasal dari pemerintah. Misal kita tahu sekarang pemerintah menerapkan kebijakan social distancing, ya kita turuti gitu sebagai masyarakat. Pemerintah yang membuat aturan, kemudian dokter yang menangani kasus COVID-19, dan kita sebagai masyarakat yang menaati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara apa tadi social distancing? Yaitu dengan cara menjaga jarak kayak gitu. Menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, menghindari kerumunan kayak gitu. Terus untuk sementara kita jangan kontak fisik kayak gitu, entah salaman atau bergandengan dan lain sebagainya, itu kita meminimalisirnya kayak gitu. Kemudian kita menjaga kebersihan diri, seperti apa coba? Misalkan cuci tangan. Benar. Terus apa lagi? Kemudian wudhu yang sering kita lakukan setiap 5 waktu kan. Jadi kenapa kok virus corona ini cepat banget menyebar? Itu karena ketika dia sudah menginfeksi seseorang, itu seseorang yang terinfeksi itu tidak bisa mendeteksi secara mandiri kayak gitu. Karena ketika seseorang itu sudah tertular, itu harus nunggu dulu selama 2 minggu apa sih yang dia rasain kayak gitu. Gejala-gejalanya ya Mbak ya, selama 2 pekan itu kan baru muncul ya. Iya, jadi selama 1 atau 2 hari itu kita nggak ngerasa apa-apa gitu. Kadang kalau orang yang baru tertular itu ya tetap fine-fine aja gitu, tetap sehat, tetap aktivitas kayak itu, karena dia nggak ngerasain apa-apa setelah tertular. Makanya kebijakan social distancing ini dengan adanya virus corona ini itu harus benar-benar diterapkan oleh kita kayak gitu. Nah, karena kita nggak bisa deteksi, misal ayah ini ya, apa siapa ya, jangan ayah, misal siapa itu kena virus corona, itu kita nggak bisa tahu gitu, nggak bisa tahu secara kasat mata, kecuali ketika udah 2 pekan gitu dia merasakan entah panas, sesak nafas, kemudian dia melakukan tes kayak gitu. Nah, itu kan itu ya Mbak cara pencegahannya. Sebenarnya itu masker itu perlu nggak sih? Apa cuma buat yang batuk? Apa kita semua itu harus kudu pakai masker? Nah, ini yang sering disalahartikan sama masyarakat ya. Jadi masker itu diperuntukkan untuk orang yang sakit, bukan untuk kita yang sehat kayak gitu. Yang mana kita tahu masyarakat setelah mendengar virus corona kayak gitu, dengan penyebaran yang begitu cepat, berbondong-bondong membeli masker kayak itu ya, memborong masker, terus hand sanitizer kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya masker itu nggak diperlukan buat kita yang sehat kayak gitu, karena yang paling membutuhkan masker itu ya orang yang sedang sakit, kemudian tenaga medis kayak gitu. Bayangkan kita yang sehat memborong masker, kemudian tenaga medis yang harusnya menggunakan karena harus menghadapi pasien secara langsung kayak gitu ya, mereka justru kekurangan kayak gitu. Berarti masker itu cuma dibutuhkan untuk para tenaga medis dan juga ya mungkin anak-anak juga bisa ya, kan resiko terkena corona juga anak-anak, orang tua, terus orang-orang yang menderita sakit pernafasan itu. Iya, mungkin kalau untuk sekarang yang penting kita melakukan yang pemerintah anjurkan kayak gitu, untuk menjaga jarak dengan orang lain. Ini itu saja sih. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah informasi yang kita dapatkan, diskusi-diskusi yang kita lakukan bersama dengan Mbak Vika. Kita habis ini juga akan membuat disinfektan. Ikuti terus ya video Pekan Menghafal. Jadi Mbak Vika, gimana sih cara pencegahan virus corona ini selain social distancing? Nah, selain social distancing yang dilakukan oleh pemerintah, kita juga bisa melakukan pencegahan dengan mandiri kayak gitu ya. Itu yang pertama,
itu membiasakan pola hidup bersih seperti halnya cuci tangan, kemudian mandi 2 kali sehari, terus pola hidup sehat seperti olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian apalagi Fatan? Olahraga udah ya. Nah, makanan-makanan yang bergizi, Jaga kemudian kebersihan. jaga kebersihan rumah kayak gitu. Dan kali ini kita juga akan memberikan tips kayak gitu ya. Cara membuat apa? Disinfektan yang mana nantinya dengan adanya virus corona itu dengan cara apa? Dengan disinfektan ini kita bisa menyemprotkan ke sekitar rumah kita atau benda-benda yang ada di rumah kita kayak gitu. Nah, kita terus ikuti ya. Kita mau buat disinfektan mandiri di rumah, yaitu bahan-bahannya ada proklin Pemutih. ya atau pemutih. Kemudian ada wipol, ada saklin lantai, dan juga ada 1 liter air. Nih teman-teman, kita juga butuh air loh. Kemudian alatnya kita semprotan, Terus gunting, kemudian sendok dan ember. tuangkan 1 Proklin atau pemutih itu cukup 2 sendok saja teman-teman. 2 sendok ya. 1 lagi 2. Kemudian selanjutnya itu wipol. Wipol juga 2 sendok ya. 1 2. Nah, yang terakhir itu saklin lantai. Itu 4 sendok makan. 1 2 3 4. Nah, setelah itu kita langsung aduk teman-teman. Nah, ketika udah tercampur rata, langsung deh bisa dituangin ke semprotan. Botol semprot ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Yeay. Nah, ini udah siap untuk digunakan. Bisa kita praktekkan ya. Mungkin bisa kita praktekkan. Yang pertama apa ya? Apa dulu deh? Kita semprotan ke barang lain. Misal gagang pintu yang nah, kita bisa praktekin. Yang pertama kita semprot gagang pintu yang sering kita pegang. Kemudian bisa semprot apa lagi? Misal kursi gitu ya. Pokoknya semua area rumah kita itu bisa disemprot menggunakan disinfektan. Tapi jangan sampai kita menggunakan pada orang yang mata atau wajah kayak gitu ya. Karena ini berbahaya. Jadi hanya untuk benda-benda di sekitar rumah kita. Jadi teman-teman, tadi itu kegiatan produktif yang bisa kita lakukan di rumah. Selain itu, kita juga bisa misalnya kita mengikuti seminar online, kita belajar masak di rumah, terus kita bisa mengasah soft skill dan juga bikin prakarya atau kerajinan yang lain di rumah. Nah, jadi pesan dari Mbak Vika untuk kita semua menghadapi wabah corona ini gimana ya, Mbak? Pesan untuk teman-teman semua, yang pertama itu kita jangan panik menghadapi virus corona ini. Kemudian meskipun kita tidak panik,
kita juga jangan meremehkan kayak gitu ya, karena ini bukan virus yang main-main kayak gitu. Nah, pesan terpenting sih, yang penting teman-teman itu selalu menjaga kebersihan diri, kemudian menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, terus menjaga kesehatan, entah pola makan, olahraga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu kita harus meningkatkan ibadah kita ke Allah kayak gitu, karena ini merupakan bagian dari ujian Allah untuk kita kayak gitu. Nah, sebelum kita tutup ya teman-teman, kenalin dulu deh namanya. Siapa ini? Fata. Nah, namanya Fata. Jadi dia itu adiknya Mbak Vika. Ya Mbak ya. Nah, ini adik saya. Masya Allah, Fatan ini aktif banget ya anaknya. Masya Allah. Kelas berapa dek? 2. Jadi kelas 2. Jadi dari tadi itu ya, dia itu ngikutin kita terus aktif, ikut juga di video ini, aktif kesana kesini. Nah ini juga apa? Ini juga kita penerapan. bikin video ini juga bentuk dari produktif kayak gitu ya. Bahwasanya ketika kita di rumah aja itu juga kita bisa melakukan hal yang banyak kayak gitu. Kita nggak gabut cuma tiduran, rebahan dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan banyak hal kayak gitu. Yang penting teman-teman memplanning tuh kira-kira apa aja sih yang mau kita lakukan di rumah kayak gitu. Itu aja sih teman-teman. Sekian ya dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan like.